Halo, Sekar. Hai. Apa kabar nih? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Thank you, Mbak Mirna. Masih di Jogja ya Sehat-sehat? ini ya? Oh, iya. Bagaimana cuaca di Mana-mana. Jogja sore ini, Sekar? Wah, sama berarti. Luar biasa panas hari ini, Mbak. Biasanya biasanya terus samanya hujan, tapi berapa hari ini Oke, enggak sih, sama aja panas berarti. doang Di aja sini juga gitu. panas banget. Mandinya gimana, Mbak? Oh ya. Ya, ini udah ada beberapa yang join sih. Udah melambaikan tangan, Iya menyapa sih. kita semua. Saya Ya, mohon bantuannya, Mbak. ini kayaknya teman-teman PK nih yang banyak nih. Supporternya Sekar ini ya, dari Bapas Jogja kali. Iya. Aduh, Belum. Suara saya belum jelas belum. nggak sih? Jelas. Ya, jelas. Jelas, Mbak. Oke. Suara Jelas saya banget. gimana? Oke. Oke, Sekar. eh kita mau ngobrol-ngobrol aja sih ini. Iya. Mau mengenal lebih jauh tentang Sekar dan aktivitasnya gitu. Sebelumnya, congratulations ya. Wah, ini menjadi award di beasiswa yang paling bergengsi di negeri ini. Bagaimana rasanya, Sekar? Cerita dulu dong. Ya pastinya seneng, Mbak, karena apa ya, ya intinya dapat Mm-mm. kesempatan buat belajar lagi, dibayarin murah, jadi berhutang pada Oke, kita masyarakat simpen juga dulu baru ya gitu. ceritanya tentang itu. Ini kita sambil menunggu agak banyakan lagi yang join nih. Ini Sih, baru 5, 6 gitu. Kita sambil nunggu aja. kalau gini Akhir-akhir ini lagi sibuk apa sekarang? Hmm. akhir-akhir ini saya baru ikut kelas wajibnya Hmm. LPDP itu, namanya PK Oke. juga, persiapan keberangkatan. Nah, itu sejak hari Kamis sih Mm-mm. sampai 2 minggu ke Online ya, depan. tapi ya. Mm-mm. Mulai, iya, harusnya sebelum Mm-mm. kita Karena diinepin, harusnya daring dan dengan aktivitas outbound segala macam, mm-mm. tapi karena sejak pandemi jadi online Oke. sejak beberapa bulan yang Jadi lalu. sekarang lagi sibuk PK ya. PK-nya tapi bukan pembimbing kemasyarakatan nih, tapi persiapan keberangkatan. Oke, Tapi kita berangkat. mengawali dengan Iya. pertanyaan yang ringan-ringan dulu ya, Sekar ya. Sekarang Oke, Mbak. PNS nih di Kemenkumham ya, jabatannya di pembimbing kemasyarakatan ahli pertama. Nah, boleh Iya, Mbak. ceritain dong sebelum di Kumham, Sekar pernah berkarir di mana aja? Saya sebelum di Kemenkumham Mm-mm, kerjanya cuma di satu tempat, yaitu di Ukrida, mm-mm. Universitas Kristen Krida Wacana. Itu saya dari tahun 2015, Mbak. Pertamanya Oke, jadi quality assurance staff, terus habis itu jadi recruitment officer sejak tahun oke. 2016-an. Berarti kan Terus Sekar ini backgroundnya psikologi ya, terus sama kayak saya. Berarti ngambilnya Pio nggak iya, sih keminatannya kalau di... Oh, peminat keminatan. sebenarnya malah klinis, Mbak. Oke, cuman Klinis pengalaman sosial. kerja pertama aja ya Iya, tapi kebetulan yang... um, Oke, iya, kerja pertama di oke. itu sih di HRD emang. Tapi waktu itu juga sama bos saya di Ukrida baik banget. Saya emang waktu sejak dari seleksi kayaknya Mm-mm. ditanya soal peminatan, terus tahun 2017-an itu juga pernah saya ditanya buat sebenarnya minat kamu kalau di psikologi itu apa? Ya sebenarnya di klinis sih, Pak. Saya minat kerja sama orang-orang yang Oke. unik di masyarakat, saya bilang. Jadi waktu waktu CPNS juga saya terang-terangan bilang bahwa wah Heeh. ini ada bukaan di Kemenkumham nih. Kalau bukan Kemenkumham, saya juga daftar gitu. Jadi ya, Iya. Nah, udah ini pamit dari langsung awal. nyambung nih pertanyaan berikutnya. Kenapa waktu itu memutuskan untuk, oke lah, katakanlah itu nggak sesuai dengan keminatan pekerjaan yang sebelumnya ya. Tapi kenapa sih PNS gitu? Dan kenapa tadi sempat di-mention tuh, kenapa Kumham gitu? Ada alasan khusus nggak, Sekar? Nah,
kalau itu justru yang Mm-mm. paling sesuai sama peminatan saya, Mbak. Dari waktu skripsi Oh, juga oke. saya kan di lapas Jogja sini, lapas Ragunan. Jadi eh emang minatnya di situ. Awalnya saya minatnya mungkin ke mental, psikologi abnormal, dan unik juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang istilahnya uh, ter terasing istilahnya dari masyarakat, dalam arti dia melanggar hukum terus disendirikan istilahnya di dalam lapas atau rutan seperti itu. Jadi sejak itu emang minat sih. Jadi makanya sejak di waktu saya di HRD itu, ketika ada Mm-mm. CPNS di Kemenkumham posisi pembimbing pendekatan, Oke. walau saya juga nggak tahu sih itu pekerjaannya apa, saya emang udah pamit sama bos, wah ini bidangnya kebetulan saya minat banget bu, kalau bukan ini aja saya belum Iya, terdaftar, ada saya alasan bilang. khusus nggak sih Sekar kenapa berminat di koreksional gitu? Ada alasan khusus nggak? Alasan khusus ya itu tadi sih Mbak, sejak sejak saya S1 kayaknya menarik ketika saya ngobrol-ngobrol sama Mm-mm. subjek-subjek skripsi saya yang waktu itu satu mantan narapidana dan dua yang masih dipidana di Lapas Oke. Wirogunan kasus pembunuhan sama pemerkosaan. Sebenarnya menarik juga gitu ngobrol, mindset mereka gimana sih, apa yang terjadi pada saat itu, terus gimana mereka mempersepsi pengalaman mereka saat ini, yaitu dipidana, seperti itu. Oke. Emang menarik sih buat saya. Jadi, Nah, terus kemudian kan ternyata ini pertama kalinya nggak sih kemarin tuh ikut CPNS yang 2017 tuh pertama kalinya ya. Dan iya, ternyata kan lolos. yang sebelumnya Ternyata belum kan lulus. akhirnya lolos. Nah, kesannya gimana nih Sekar setelah kurang lebih 3 tahun ya karena kita seangkatan nih. Kesannya gimana menjadi PNS dan khususnya menduduki jabatan pembimbing kemasyarakatan? Yang pasti seru Mbak, nggak pernah bosen ya kita kalau pekerjaan kita kan memang Hmm, kliennya selalu berbeda dengan kasus kasus yang nggak mungkin sama persis satu sama lain. Jadi itu yang selalu istilahnya menantang, selalu fresh sih setiap kasus. Perkara ada klien yang istilahnya sulit untuk diambil datanya segala macam, ada yang asik diajak ngobrol, itu ya mm-mm. seru aja Kalau selama di kita Bapas Jogja dipegang. sendiri, kliennya ini nggak sih banyak banget atau relatif sedikit? Yang Sekar tangani deh, khususnya yang Sekar tangani. Eh, Mm-mm. Khususnya yang saya tangani, kalau di Jogja, kalau klien anak itu kan kebanyakan ke senior-senior Mm-mm. yang TK muda sih Mbak, karena Kategorinya ya. Mm-mm. berdasarkan kasus yang banyak terjadi di wilayah kategorinya itu lebih banyak ke senior-senior. Jadi kalau anak Mm-mm. jujur cuma dikit yang saya tangani. Tapi kalau dewasa ya nggak banyak banget Enggak. juga enggak, sedikit banget juga enggak sih Mbak. Saya rasa sebanyak di kota-kota besar kayak Mm-mm. misal Tapi Jakarta bukannya seperti Jogja juga itu. tuh kota besar. Tapi uh, kota besar tapi ukurannya kecil Mbak. Apa sih? Kalau dari volume WBP juga Mm-mm. nggak nggak jauh banget sih sama itu kok, sama kota-kota di Jakarta atau Jawa bagian lain gitu. Kalau kalau kita lihat-lihat FDP gitu, kapasitas lapas dan penghuninya itu beda jauh sih. Kita nggak ada Oke. yang sampai Iya, iya. ribuan seperti Nah, itu. tadi kan sudah sempat disinggung sih sebenarnya sama Sekar ketemu dengan klien yang unik gitu ya dengan berbagai karakteristiknya. Bisa diceritain dong satu pengalaman paling berkesan gitu. Boleh berkesan buruk atau berkesan baik gitu selama menangani klien. Boleh di-sharing nggak? Satu pengalaman aja. Mm-mm. Berkesan ya. Paling yang seru sih belum belum lama ini sih Mbak, itu saya dapat klien kasus perlindungan Mm-mm. anak, kasus pencabulan. Itu kebetulan korbannya anak SD Oke. dan namanya juga Sekar gitu masalahnya. Jadi ya unik aja waktu itu, biar nggak canggung ya, mungkin biar nggak awkward, saya memperkenalkan diri, Bapak nama saya Fajar dari Bapak Jogja gitu. Terus tapi lumayan menarik juga ketika kita ngobrol, terus
untuk litmas Mm-mm. kita gali data kan butuh tanya detail kan untuk kita tahu paham bodinya. Jadi gimana Pak, ini celananya Dek Skar berarti Bapak yang copot atau Dek Skarnya yang lumayan menarik juga. Tapi ya ya itu sih kayak selama kita istilahnya detached gitu loh, nggak menonjolkan sentimen kita, reaksi emosional kita terhadap kasus pidana itu sebenarnya ngobrol selama Mm-mm. ini sih ngobrol apa aja hayu gitu loh sama WBP Mbak, Oke. bisa enteng-enteng aja Ya, gitu. tadi kayaknya lebih banyak menceritakan hal-hal serunya ya sebagai PK. Kalau tantangannya apa sih, Sekar? Menurut Sekar nih, tantangannya jadi PK tuh apa? Tantangan tantangan sih yang jelas karena saya itu ya Oh nggak ada iya, motor dan nggak bisa naik oke. motor, jadi untuk ambil apalagi saya juga semacam buta arah juga, jadi nggak buta arah banget tapi nggak kurang Mm-mm. familiar dengan nama-nama daerah gitu juga, makanya semakin sering kita litmas Oke. semakin Lah terus kalau menguasai nggak bisa Medan naik sih. motor gimana Itu dong? paling Ininya tantangannya. kalau pas lagi litmas gitu? Ya gampang Oke. ya, Gojek gitu masih nyampe sih. Ah, Gojek Iya, 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 iya. dulu Masih jalan bisa lah gitu ya bisa minta lah. anterin driver. Oke. Iya. Nah, Heeh. ini kita udah mulai banyak nih yang join. Teman-teman kalau mau nanya bisa langsung aja ya di kolom pertanyaan itu, boleh. Kalau di kalau di komentar nanti ke skip pertanyaan. Ada yang jawab nih sama juga ya. Oh Yang ya, paling dari mobile. saya samaan katanya. Oke, kita mulai masuk di ini nih ya, pengalaman sampai Sekar akhirnya mendapatkan beasiswa LPDP gitu. Tadi udah Sekar udah bilang pasti perasaannya seneng banget dan lain sebagainya gitu. Nah kita pengen dengar lebih jauh dong. Kemarin pengalamannya selama applied beasiswa, mungkin sebelum-sebelumnya pernah applied beasiswa juga ya, selain LPDP ini. Ah, kalau Mm-mm. LPDP belum pernah. Saya tapi pernah beasiswa lain sih waktu di Oke, pekerjaan sebelumnya, nggak apa-apa tapi deh belum keterima. diceritain pengalaman-pengalaman Sekar untuk Iya, applied beasiswa, nggak cuman yang sekarang gitu, sama yang sebelumnya juga. oke. Nah, kalau dulu sih saya apply Chevening Scholarship itu Mm-mm. tahun berapa ya, 2016-an. Oke. Minat saya kan emang di kriminologi, jadi saya waktu itu apply-nya kriminologi di tiga Mm-mm. kampus saat itu di Inggris. Tapi mungkin mungkin nggak keterimanya juga salah satunya karena dipandang kemanfaatannya belum terlalu besar ya, kalau saya daftar dari CV-nya, dari riwayatnya saya kerja Mm-mm. di HRD tapi daftarnya kriminologi seperti itu, mungkin belum terlalu relevan dipandangnya, tapi ya lainnya nggak tahu Oke. juga sih, mungkin emang nggak qualified atau apa, tapi waktu itu belum dapat. Terus waktu itu saya mendaftar LPDP tapi apa ya kendalanya waktu itu saya lupa deh, pokoknya belum jadi saat itu. Terus akhirnya yang yang sekarang ini awalnya di Mm-mm. akhir Juli 2019 Mbak Mirna itu Kak Bapak saya Pak Ali Syabana itu datangkan senior kami yang anak muda juga sih, kerja di Wah, boleh Jenpas, tuh, mungkin boleh. kapan-kapan bisa ngobrol juga Kemenkumham muda sama dia. Jadi dia lulus LPDP di periode Mm-mm. 2019 periode pertama. Jadi barusan dulu. Terus saat itu di akhir Juli itu sedang bukaan LPDP Mm-mm. periode kedua 2019. Nah, itu Pak Ali sampai datangkan masnya itu ke kantor kami untuk beri kesempatan, ayo adik-adik yang muda-muda nih, itu tanya-tanya sama Mas Wah, Andrew keren. gimana caranya biar bisa dapat seperti itu. Terus iya, terus ya udah waktu itu saya sama teman saya ngobrol-ngobrol sama masnya itu, terus Mm-mm. minta tips and trick lah istilahnya. Terus karena saat itu juga masih periode pendaftaran, tinggal berapa 2-3 minggu itu, ya udahlah saya coba bereskan persyaratan-persyaratannya, bikin-bikin itunya, bikin-bikin dokumen yang dipersyaratkan. Tapi emang waktu itu yang buru-buru banget, nggak buru-buru banget sih. Yang maksudnya harus harus effort itu adalah bikin syarat Ya, study plan oke. sama study proposalnya. Karena
Karena kan sambil kerja juga, saya ingat banget itu masa-masa penilaian WBK juga. Karena akhir Juli, terus tanggal 18, 19 Agustusnya itu Hmm, ada penilaian di Jakarta. Jadi, um, jadi waktu itu saya cepet-cepet daftar tes IELTS di British Council. Tesnya pas 17 Agustus. Jadi saya waktu itu ya udah ke Jakarta tanggal 16 15-nya, terus kalian habis itu penilaian WBK. Terus penutupan pendaftaran kayaknya September gitu sih, Mbak. Saya pilih 3 kampus di Inggris. Dari 3 kampus itu pada akhirnya saya fokus ke yang persyaratannya oke. paling memungkinkan untuk saya penuhi. Soalnya yang dua lagi itu dia minta proposal tesis udahan. Terus yang satunya minta apa ya, pokoknya harus membuat karya tulis ilmiah Mm-mm. minimal 2000 kata atau apa gitu kalau nggak salah. Jadi saya fokus ke yang satunya karena waktunya udah cukup sempit dan saya juga nggak bisa fokus mempersiapkan beasiswa itu doang juga kan, ada kerjaan lain. Jadi saya paling ya garap-garapnya itu Oke. di setelah jam 4 ke atas sih, Mbak. Kantor udah sepi gitu, udah nggak ada siapa-siapa, nggak ada kerjaan gitu, malah enak buat buat garap. Kadang sampai jam 8 gitu juga nggak apa-apa sih, maksudnya malah malah bisa fokus kan. Terus akhirnya saya fokus ke kampus itu, eh keterima sih. Terus untuk intake intake harusnya Oke. September 2020 ini di Nah, semoga lancar ya, Paris. Sekar Ya, ya. Jadi tadi amin. persiapannya kurang lebih Iya, dari bulan kira-kira kamu Juli sampai September ya, terakhir submitnya kemarin. iya, Mm-mm. submitnya Mm-mm. Kurang setelah lebih itu tiga sih tes bulanan lah akhirnya. menyiapkan aplikasinya gitu kan. Mm. Oke. Iya, Iya, tiga dua nah bulan Sekar ini kan kebanyakan yang itu. nonton nih teman-teman dari ASN Kemenkumham nih. Ya, para teman muda nih, boleh dong diceritain Oke. tahapan-tahapannya tuh kalau misalkan kita pengen apply LPDP atau mungkin beasiswa lain gitu, itu gimana sih yang kemarin udah sekarang jalani? Mhm. Mungkin yang bisa Iya, saya oke. ceritain lebih ke LPDP-nya ya, Mbak. Soalnya yang chevening itu soalnya dari sejak tahap seleksi administrasi juga kayaknya udah nggak tembus deh saat itu. Terus kalau LPDP itu setelah kita submit semua Mm-mm. dokumen di websitenya kan. Terus setelah itu kalau semuanya udah dapat, oh ya, ya, dokumen yang diperlukan itu kalau tahun saya ini sebenarnya Oke. agak berubah dikit setiap tahun. Kadang-kadang itu rencana studi, proposal studi, Mm-mm. kemudian surat izin dari atasan. Kalau itu Iya, ikutnya dari PNS ya. jalur Mm-mm. targeted group kan. Jadi yang untuk PNS TNI Polri itu perlu ada surat izin dari atasan, kemudian surat rekomendasi dua, itu nggak ditentukan sih, akademiknya satu atau nggak ditentukan ya, saya lupa deh. Pokoknya saat itu rekomendasinya satu dari bos saya, Mm-mm. satunya dari dosen saya yang juga berbeda seperti itu. Terus terus itu submit, terus kalau kita udah lolos administrasinya, tes yang pertama itu tes tertulis sih, Mbak, agak mirip Oh, sama oke. waktu dulu Mm-mm. kita TKD, SKD. SKD minus yang TIU iya, TWK juga Mm-mm. beberapa. Mm-mm. Ya pokoknya TPA sih, TPA plus agak pendidikan kebangsaan juga seperti itu. Terus setelah itu wawancara, tes wawancara. Kalau yang periode 2 kemarin itu dua macam wawancara dilakukan di satu hari. Kalau yang periode sebelumnya di tanggal yang berbeda, wawancara pertama terkait ini, terus wawancara kedua terkait yang lain itu di tanggal yang Oke. berbeda. Ah, tadi kan Seperti sekarang sempat itu. bilang salah satu persyaratannya dari atasan langsung ya. Berarti itu dari KUPT aja udah cukup atau mungkin ada persyaratan Ya. mesti eselon berapa gitu? Enggak ya? Oh, waktu itu Mm-mm. iya, buka surat izinnya dari atasan, tapi kalau PNS Polri itu perlu ada pengusulan dari eselon 2. Mm-mm. Jadi Berarti dari diusulkan Kanwil. oleh UPT ke Kanwil gitu Mm-mm. ya. Nanti Kanwil yang akan mengeluarkan apa tuh surat Iya, rekomendasi gitu. Kanwil mengusulkan, iya, Nah, oke. memberikan Jadi teman rekomendasi ke muda yang LPDP. pengen apply ya LPDP berikutnya, kayaknya tahun ini belum buka ya untuk yang targeted group.
Belum ya, belum. Nah, itu teman-teman tadi udah Belum, baru yang disebutin dengan lengkap tuh oleh Sekar persyaratannya, mungkin bisa mulai dicicil-cicil mulai sekarang. Oke, tadi habis tes, terus tes tulis, terus habis gitu tes wawancara. Wawancaranya ada dua ya tadi kalau Sekar bilang. Habis gitu apa lagi? iya. Heeh. Setelah itu Udah ya. kayaknya udah Terus Mbak, pengumuman. tes. Habis gitu Iya, pengumuman. kayaknya udah sih. Oke. Iya, Nah, pengumuman pada buat saat tes aja sih. mendaftar itu posisi Sekar udah dapat LOE nggak sih dari universitasnya? Waktu awal-awal mendaftar belum, tapi setelah itu Mm-mm. ujung-ujungnya udah sih Mbak. Kayaknya waktu wawancara itu kalau nggak salah saya sudah dapat LOA untuk 2020, Oke. intake September Nah, mungkin Sekar 2020 boleh kemarin. sekalian cerita dong. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang pengen gitu ya kuliah di London. Itu gimana sih kemarin pengalamannya untuk apply di universitas di sana, terus kemudian khususnya mungkin universitasnya sekarang ya, gitu. Proses seleksinya seperti apa dan lain sebagainya, Iya, boleh diceritakan juga dong. iya. Kalau University College London itu setiap jurusan saya rasa Mm-mm. tahap seleksinya beda-beda karena dari saya gabung di grup teman-teman LPDP yang masuk UCL dari berbagai jurusan itu ada yang dia Mm-mm. termasuk ada wawancara juga, ada yang perlu portfolio segala macam. Kebetulan jurusan saya itu ilmu Mm-mm. kejahatan alias crime science itu dia nggak pakai wawancara sih Mbak waktu itu, jadi cukup mengirimkan mengupload Mm-mm. dokumen-dokumen yang dibutuhkan, terus setelah mereka kasih awalnya Oke. conditional offer dulu kalau masih ada yang kurang, kalau udah juga unconditional gitu. Kalau UCL itu kemarin saya yang crime science itu dia mintanya study plan-nya, study Mm-mm. proposalnya, lu mau ngapain sih ke sini. Maksudnya perlu ditekankan kan waktu kita menulis proposal studi itu kemanfaatan yang bisa didapat dari ini kan, dari studi ini berlaku Oke. juga buat LPDP nih. Waktu mendaftar itu lebih ke untungnya bisa memodifikasi salah satu dokumen yang saya buat untuk LPDP, yaitu proposal studi yang menekankan kenapa kriminologi ini, ilmu ilmu crime science ini bakal Oke. berguna buat pekerjaan saya sebagai PK. Terus setelah pulang ke Indonesia emang mau diterapkan di bidang apa seperti itu. Untuk daftar ke kampusnya juga Hmm. itu sih yang saya jelaskan, bukan hanya karena passion istilahnya, oh iya saya minatnya di bidang ini sih gitu, tapi bergunanya tuh emang apa buat Oke, pekerjaan, buat kebermanfaatannya ya masyarakat setelah sekitar. nanti selesai kuliah lebih ke situ ya. Tadi kayaknya Iya. ada yang nanya, kemarin kan S1-nya psikologi tuh, S2-nya kok tentang ini ilmu kejahatan Iya. gitu. Itu tadi kayaknya ada yang nanya gitu. Bisa diceritain nggak? Kalau crime science sebenarnya kan memang dia Iya. di bawah, mungkin di bidang hukum ya, tapi dia mengaplikasikan psikologi juga kok, psikologi, sosiologi gitu juga akan applied untuk Mm-mm. memahami crime itu, nature of crime, the and how to prevent it segala macam gitu. Saya rasa psikologi juga masuk sih. Memang saya rasa psikologi penerapannya banyak, tergantung tergantung keminatan Iya. kita kan, Mm-mm. bisa bisa banyak banget yang Mm-mm. bisa jurusan dilakukan ya. Iya. Macam-macam. Oke, Saya tadi kriminologi memang juga di awal masuk. Sekar juga udah sempat bilang kalau keminatannya juga klinis ya. Klinis kan juga ada psikologi forensik yang itu ya sangat nyambung sekali dengan ilmu kejahatan Iya, gitu. Oke, iya. itu tadi udah diceritain. Nah, kalau misalkan tentang Inggris sendiri kan, jadi kayaknya dari awal Sekar selalu apply-nya kayaknya di universitas di Inggris gitu. Ada alasan khusus nggak sih kenapa pengennya kuliah di sana gitu? Alasan khususnya apa ya? Ya dari kecil sih Mbak, saya Eh, pengen ke Inggris. Ya alasannya cetek banget ya. Kalau aspek cetek itu karena saya pengen ke Inggris, pengen pengen lihat culture-nya segala macam. Tapi
yang yang lebih relevan sama alasan saya daftar sih karena di Inggris sistem Mm-mm. sistem bukunya kan cukup berbeda ya sama kita ya. Termasuk mereka udah menerapkan alternatif punishment atau pidana alternatif di sistem peradilan pidananya. Itu sih yang saya tekankan, termasuk waktu wawancara saya sampaikan ke interviewer bahwa saya pengen ke sana tuh buat mempelajari pidana alternatif yang diterapin di sana kayak kerja sosial segala macam. Terus kalau kita kan Ya. sejauh ini kalau untuk dewasa masih cuma Mm-mm. denda sama pemidanaan. Jadi itu siapa tahu yang nanti bisa diaplikasikan karena katanya kan RKUHP juga Mm-mm. mengembangkan itu, mengembangkan pidana alternatif juga. Mungkin bisa itu sih yang Oke. saya pelajari. Terus gimana masyarakat mempersif pidana Mm-mm. pidana di luar lembaga istilahnya ya, bahwa yang berbuat kejahatan itu nggak dikurung tapi Mm-mm. dia tetap integrated sama masyarakat, tapi dia dikasih kewajiban tertentu, itu masyarakat terima enggak, gimana itu bisa dipandang sebagai punishment yang sepadan dengan perbuatan Iya, mereka. Itu menarik sih keren buat banget saya sih ini. Saya dipelajari. dengerin juga langsung amazed gitu. Iya, Mbak, sampai bingung saya mau nanya apa lagi. Iya, tadi ini sih Sekar, apa penasaran aja sih, kan banyak yang bilang kalau misalkan PNS tuh satu pekerjaan yang udah ada di zona nyaman gitu ya. Ya nggak sih, kan semua orang merasanya begitu. Kenapa sih masih susah-susah pengen studi lanjut gitu? Jauh lagi di London dan pasti itu nggak mudah gitu kan? Pasti itu tidak mudah gitu, pasti berat sekali. Kenapa sekarang? iya. Ah, apa ya Mbak? Alasan saya kayaknya nggak ada yang keren-keren banget sih. Saya sih sekedar mungkin agak egoistik, mungkin karena saya pengen Hmm, pengen dapat ilmunya aja sih Mbak. Kayaknya ya. Sekedar saya emang minat di bidang itu dan saya diberi kesempatan belajar di sana. Moga-moga pulang-pulang bisa jadi PK yang lebih lebih pinter lah, dikit-dikit dianalisa oke. mungkin dari ilmu saya Amin, diterapkan kita gitu. amini. Waktu itu saya kayaknya waktu bikin daftar itu soalnya saya juga nggak mempertimbangkan mau daftar nggak ya atau di sini udah PW gitu. Ya PW sih di sini gitu istilahnya, tapi kalau kalau bisa kuliah lagi dengan Mm-mm. di ada yang membiayai dan di luar negeri pun itu kan suatu Ya, suatu peluang yang nggak datang tiap hari gitu loh Mbak. Jadi saya oke. rasa diambil aja sih kalau Tadi ada yang nanya tuh, udah sempat bagus sih. kepikiran untuk apply di ini lain nggak sih? Di bidang lain kayak misalkan psikologi forensik atau mungkin mental health gitu. Pernah kepikiran nggak? ada ada minat di situ sih Mbak, tapi kalau psikologi forensik kalau sekarang dengan pekerjaan kita sebagai PK itu kan Oke. tindak pidananya udah terjadi ya, napinya udah kebanyakan kita menangani napi-napi yang udah masuk lapas atau rutan kan. Sementara ini sih beda, nggak tahu kalau nanti sistem Mm-mm. pemasyarakatan kita berikutnya seperti apa, kita mendampingi dari awal nggak tahu. Tapi saya rasa kalau psikologi forensik akan lebih relevan buat teman-teman Oke. yang di bidang kepolisian seperti itu, yang tahap pekerjaan Oke. mereka ada di tahap adjudikasi dan pre-adjudikasi. Seperti itu. Tapi saya emang minat di forensik psychology juga. Itu makanya beberapa bulan Juli kemarin saya ikut serangkaian pelatihannya APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik. Itu juga teman-teman kalau mau daftar bermanfaat banget, menarik banget sih. Bidangnya macam-macam. Meskipun kita nggak, sayanya juga bukan psikolog dan tidak secara secara praktis akan menerapkan ilmu psikologi forensik itu, tapi kemarin Ya. saya belajar criminal profiling, terus otopsi psikologi, terus manajemen manajemen percakapan, conversation management, gimana kita menginterview saksi, korban, tersangka gitu juga menarik sih itu topik-topiknya. Jadi saya recommended banget buat teman-teman belajar Oke. di Oh, ini acara-acaranya dapat Apsifor. banyak informasi baru ya dari Sekar ya. Tadi saya dapat insight bahwa kalau uh, psychology mungkin lebih pas buat yang kerjanya tuh di
pra-adjudikasi atau adjudikasi gitu. Tapi kalau untuk PK mungkin menurut Sekar justru lebih pasnya di crime, apa tadi, crime science. Science. Ya saya rasa semuanya juga juga bisa diaplikasikan sih Mbak. Cuma kalau dari segi keterampilannya, skill untuk misalnya criminal profiling, terus otopsi Iya, psikologis iya, itu kan kita bener sih. jarang ya dapat kesempatan itu ya. Mungkin kita paling kita terapkan kalau misal kita wawancara terus kliennya menceritakan kronologi yang berbeda sama BAP misalnya, terus kita cari tahu mana yang benar. Tapi kan secara umum jarang kita punya otoritas atau punya kesempatan untuk istilahnya menyelidiki Oke, kasus kewenangan kita nggak banyak di situ ya, soalnya ya. jadi paling saya Oke. makanya saya pilih jurusan yang mempelajari crime itu sendiri, gimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya crime di masyarakat, baik di tingkat individu maupun di society-nya. Saya jadi tertarik nih, kasih bocoran dikit dong tentang di plan-nya gitu kemarin, apa nih yang Sekar tuliskan? Pastinya kan itu ada relevansinya dengan PK kan? Iya. Gimana? Lumayan. Kalau study plan-nya sih berdasarkan mata kuliah yang ada di silabusnya ya Mbak. Itu ada yang wajib, ada yang pilihan. Kalau di UCL itu dia pilihannya beberapa yang saya pilih itu apa ya? Understanding organized crime, misalnya crime yang berbasis kayak di kelompok gitu loh, kayak misalnya geng atau mafia seperti itu. Terus ada cybercrime juga, terus gathering and analyzing intelligence. Jadi intelijen juga akan dapat mata kuliahnya seperti itu. Tapi kalau yang pokok-pokok sih ya memahami crime dan sistem peradilan pidananya. Yang mata kuliah pokoknya itu. Aku mau ada yang ditambahkan nggak barusan? Kayaknya masih mau lanjut. Iya, tapi saya belum sempat baca-baca detail buku itunya sih, dengan bacaannya. Kita udah setengah perjalanan nih, sambil saya melihat pertanyaan dari teman-teman ya. Ini pertanyaan dari Roni Aryono nih, ini salah satu teman dari Kemenkumham Muda. Pas SD ada pelajaran bahasa Inggris. Dijawab dong, ada sekarang. Iya, ada. Ada dong Mbak, dari kelas berapa ya? Kelas 4. Iya, mungkin ini maksudnya Roni lebih ke gimana sih supaya bahasa Inggrisnya bisa sebagus Sekar gitu kali ya. Sih Mbak, kalau saya sih apa ya, saya cupu semenjak kecil Mbak, jadi hobinya baca-baca aja. Mungkin yang pokok dulu, kalau yang dasar dari kita mempelajari bahasa sih memperkaya vocabnya dulu ya. Dulu kalau ada bacaan yang topiknya saya minati tapi ada vocab yang nggak ngerti gitu, emang sejak SMP kalau nggak salah, itu buku saya udah penuh coretan-coretan. Oh ini dicatat kecil gitu artinya apa gitu di sebelah katanya gitu. Jadi soalnya karena saya ingin mengetahui secara utuh ini informasi yang saya baca seperti itu. Terus sekarang sih paling ya sering-sering baca, nonton video pakai subtitle bahasa Inggris. Masih pakai subtitle Mbak, itu membantu banget buat kita mengetahui, membandingkan antara pronunciation sama apa yang mereka katakan dan seperti apa mereka mengatakan kalimat itu. Gitu guna banget sih. Nah itu tadi pertanyaan Roni, semoga terjawab ya Roni ya. Tadi ada pertanyaan lain, ini masih sama dengan yang tadi sih, nggak apa-apa nggak linear. Aku boleh tidak linear gitu ya, masih linear sih ya sebenarnya, tadi udah dijawab sama Sekar. Teman-teman kalau mau ada pertanyaan lagi, ini pertanyaan satu lagi, kemarin rekomendasinya dari BPSDM atau Biro Kepegawaian? Tadi udah dijawab ya, dari Kanwil ya, Kar ya?
dari Oke. dari Dari kemarin kok Kanwil, jadi sama teman-teman yang apa. udah mau siap-siap nih, mungkin tahun depan atau entah akhir tahun ini LPDP mau buka lagi. Jadi rekomendasinya cukup dari Kanwil ternyata. Oke. Beda lagi eh kalau nanti kita cari, iya, beda lagi kalau nanti kita oh, cari oke. SK tugas belajar, Mbak. Jadi nanti kalau udah Saya pas rasa mau syaratnya berangkat mungkin ya mesti ngantongin tugas belajar kan ya. Nah, iya. Saya rasa mm-mm. bakal dari jauh-jauh hari sih. Saya mau coba Oke. dari tahun depan, coba saya ngurus macam-macamnya ke Kanwil karena itu kan Mm-mm, mm-mm. harus sampai pusat ya yang ngeluarin ya. Belum lagi kalau kita tubel berarti sebagai PNS Oh kita ya, bawa oke. paspor biru. Jadi ada ngurus itu juga. Itu terkait juga sama Mm-mm. sama Sesnek, Ya sama karena di Kemenlu luar ya ininya belajar eh lebih. belajarnya. Terus ini Iya, kayaknya kan sekarang menduduki jabatan JFT ya. Kalau studi lanjut gitu lebih dari 1 tahun iya, kan pasti ininya itu berarti JFT-nya nanti dilepas dulu gitu nggak sih? Aturannya begitu ya. Jadi PK-nya kan iya. nanti Heeh. Kalau jadi saya nanti kan periodenya dilepas satu dulu. tahun. Iya, tapi Tapi PK-nya nanti cuma bisa balik jadi PK lagi kan? iya. Pulang-pulang nggak tahu jadi. Nah, itu SK-nya sih dari Hmm, Kumham sih. Saya rasa saya nggak tahu presidennya apakah kalau JF dari kita dari JFT PK terus kuliah dulu keluar nanti pulangnya pasti nggak tahu balik ke ya. Bapas juga atau enggak juga nggak Oh, tahu oke. Mbak. Jadi iya. Jadi belum Nah, tentu itu akan kembali ke UPT awal resikonya ya, karena nanti dari kementerian yang akan ini. Oke. setahu saya gitu. Iya, setahu saya gitu. Saya rasa kalau memang mudah-mudahan sih kalau emang pengalaman kita selama ini jadi PK dan Mm-mm. kompetensi yang udah pernah kita dapat juga diklat fungsionalnya dulu PK, Hmm, mudah-mudahan bisa oke. balik Ya, ini ada gitu. pertanyaan lagi. Ambil kelas IELTS preparation nggak kemarin, Mbak? Nggak sempet, Wah, tapi nggak udah sempet Mbak. oke hasilnya. Waktu waktu itu diajak Pak Bos untuk daftar beasiswa kan awal Juli itu terus Mm-mm. penutupan pendaftaran September. Jadi saya Ya, Agustus tapi udah memang tes sih. sebelumnya Iya. Sekar Jadi saat persiapannya itu langsung atau daftar. ininya udah untuk apa namanya untuk kemampuan bahasa Bagus. Inggrisnya emang udah bagus sih ya. Jadi meskipun nggak pakai preparation ya udah siap aja gitu. Ada pertanyaan lagi, penggalian data terhadap satu WBP menghabiskan waktu berapa jam Mbak Sekar? Ke litmas nih ya paling ya pas litmas. Penggalian data. Iya, ngomongin Mas ya. Ya beda-beda sih tergantung kasusnya ya Mbak. Kalau complicated gitu, complicated dan atau kliennya Hmm, ngomongnya muter-muter ya bisa lama kan Mbak ya. Sejam lebih gitu kira bisa. Tapi kalau kasusnya istilahnya straightforward dan dia ngomongnya juga nggak berbelit-belit, gitu tinggal tinggal kita lengkapi dengan data dari keluarga sama masyarakatnya. Kalau sama WBP-nya sendiri sih berapa ya? Setengah jam lebih mungkin ya oke. Mbak Okay. di bawah 1 jam. Kayak kurang lama nggak sih Mbak Nggak belum pernah terus ngitung gitu. ya soalnya ya antara Nah, 30 gimana sampai sejam sertifikatnya gitu gimana Mbak? kali ya. Oke, ini ada pertanyaan satu Heeh. lagi. Mana tadi pertanyaannya? Oke, pernah ditolak beasiswa lain nggak Mbak sebelumnya? Oh ini tadi udah sempat diceritain sih, tapi paling dia baru join. Iya, mungkin dia belum. Iya. Ya, pernah dulu ditolak saya Mm-mm. daftar itu Chevening Scholarship. Itu yang ngadain Oke, pakai udah ya, Inggris. udah terjawab ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lain, boleh langsung disampaikan. Sambil menunggu pertanyaan lain, saya kasih pertanyaan dulu. Nah, uh, Sekar pernah nyesel nggak sih jadi PNS? Iya, Pernah nyesel nggak? ya. Nggak ya? So far enggak, Mbak. Emang udah beruntung banget bisa istilahnya ketemu di tengah jalan jadi PNS Oke, sama udah pas ya soalnya ya, peminatannya. sesuai dengan keminatan. Ada yang nanya nih, Mbak Sekar Dan hobinya kebetulan apa katanya gitu. termasuk beruntung. Waduh, hobinya baca-baca aja, Mbak. Sama belakangan ini ya nonton Ada YouTube bacaan favorit gitu-gitu. nggak? Atau buku favorit? Bacaan saya kalau
baca kayaknya lebih suka lari dari kenyataan, Mbak. Jadi buku-buku genre fiksi fantasi gitu kayak bangsanya Lord of the Rings Ya dan sama dong. lain gitu sih. Saya juga. Nah, Iya, Sekar, saya pengen nanya lagi nih. Menurut Sekar, profil iya. PNS atau mungkin profil PK lah ya, yang ideal tuh seperti apa sih? Mhm. Mm-mm, Profil mm-mm. PNS, PK yang ideal ya. Saya rasa buat jadi PK yang baik itu kita perlu punya apa ya? Emang emang perlu care gitu loh sama klien kita. Jadi kita punya punya keinginan, punya passion untuk memang memberikan rekomendasi yang terbaik buat dia, bukan cuma kita lihat oh Mm, ini it's just another assignment gitu loh. Oh ya, lalu siapa, data lu kayak apa, oh, udah rekomendasinya ke sini ya gitu sih. Tapi saya rasa lebih asik dan lebih lebih bisa dinikmati juga kalau kita litmas, bimbingan segala macam gitu didasari dengan keinginan buat membuat hidup klien itu lebih baik. Saya rasa gitu sih Mbak. Saya rasa berlaku juga mm. buat PNS yang lain. Dia kliennya siapa, dia bekerja dengan siapa, itu dia perlu memiliki perlu care lah sama sama orang yang stakeholdernya dia yang menerima pelayanan dia seperti itu. Tapi ini saya mungkin ngomongnya ya kosong juga karena saya rasa belum kadang-kadang juga kadang-kadang dapat klien yang kok ini lapor dirinya males terus atau apa itu kadang-kadang Ya, jengkel juga. Tapi saya rasa yang penting itu terus juga yang pasti berintegritas. Kita nyadar bahwa kita udah mm. digaji juga sama rakyat gitu loh Mbak. Jangan sampai kita apa ya melanggar kepercayaan itu buat mereka kasih pajak yang sebagian buat kita malah kita hianati istilahnya dengan menerima bangsanya pungli, Oke. korupsi segala Udah mulai macam. ada nanya lagi. Mbak, sesibuk apa kerja di Bapas Jogja dan gimana ngatur waktunya? Oke, kalau Bapak Jogja ya itu tadi ya, saya rasa banyak daerah-daerah yang lebih sibuk, tapi bukan berarti kita Mm-mm. kosong juga kerjaannya juga enggak sih. Eh, kayaknya kalau PK itu karena kita kerjanya kan tergantung permintaan dari lapas rutan ya Mbak. Jadi ya itu kalau ada seabrek permintaan dari lapas rutan ya kita sibuk. Tapi setelah kita selesaikan litmas itu juga mungkin ada masa-masa di mana kita cukup slow. Jadi kegiatannya bimbingan Mm-mm. kemasyarakatan aja dengan klien Oke. seperti itu. Ngatur gimana ngatur waktunya ya diatur sebisa mungkin sebisa mungkin kerjaan bisa selesai di jam kerja kalau nggak bisa tapi ya ya udah ya konsekuensinya kita harus selesaiin kewajiban kita di jam berapapun kayak gitu terus kalau pendampingan juga kalau di Bapas Jogja kan pendampingan Mm-mm. penyidikan itu bergilir Mbak jadi kalau udah hampir gilirannya ya harus standby maksudnya kalau dia weekend pun atau agak sore hari Oke. gitu harus tetap jalan kayak gitu tapi kalau Ya, pendidikan sih ini nggak satu terlalu lagi nih. Mbak Sekar, untuk ikut LPDP waktu daftar, apakah ya. lapor dulu ke Birwai, Setjen, atau langsung daftar? Hmm, Lapornya ke Kanwil. Lapornya lebih sementara ke Kanwil dulu sih karena yang diminta itu eselon 2 yang oke. merekomendasikan. Tapi saya kurang tahu dari Kanwil mungkin Mm-mm. ada pelaporan ke pusat Ya, juga yang kalau pasti ada yang rekomendasi itu mesti di awal ya, karena itu kan berkas dokumen yang menjadi persyaratan gitu ya, karya tadi sempat iya diceritain. untuk gitu. Jadi surat izinnya dari atasan langsung, kemudian yang merekomendasikan yang pengusulannya dari Oke, eselon 2. Mbak. Mbak pernah melakukan hal yang tidak berguna nggak? Ya, Ih, bercanda. Saya, saya apalagi tidak COVID ini hidupnya nggak berguna mbak rasanya. ini iseng banget nih yang nanya nih. Maksudnya selain garap gitu. Iya, pernah banget mas mbak Iya, sering ya kayak biar balance ya, kan nggak melakukan gitu. harus ngerjain sesuatu yang selalu Kadang serius dan berguna gitu.
kadang-kadang mesti kerjain hal receh juga. Mbak Sekar, tantangan apa yang paling berat saat apply beasiswa LPDP? Paling berat apa? saat saat apply beasiswa, mungkin mungkin saat Mm-mm. wawancara, Mbak. Heeh, wawancara itu soalnya seru sih. Yang wawancara Mm-mm. dari orang-orang pintar, akademisi, walaupun saya nggak Orang-orang boleh ya, buka berarti lebih materinya dari sih, satu itunya pewawancaranya. Ada wawancaranya berapa? apa. Ada berapa orang? Tiga ya? Oke. Oke, teman-teman ya, yang Tiga. mewawancara ada tiga. Dan dari orang-orang pintar, nah itu dicatat ya. Itu ada kriteria khusus nggak tiga orang itu? Mungkin yang Itu satu dari mana gitu. kayaknya ada, Hmm. tapi saya kurang kurang tahu deh Mbak. Dan nggak, maksudnya itu bukan dipublish juga oleh LPDP, lebih ke percakapan informal dengan kenalan-kenalan Eh, gitu. Jadi saya jadi nggak yang tahu paling pasti sih. beratnya di wawancara ya. Oke. Mhm. Nah, ini pertanyaan Iya. dari Niki Nurrahman. Karena nanti tugas belajar dan lepas JFTPK, gimana dengan pengumpulan bupak tahun ini? Oke. Langsung auto, moga-moga bukan COVID ya Mbak, tapi begitu bahas dupak kayaknya saya refer kepada Mbak Mirna yang sudah mengumpulkan dupak. Mohon maaf, ini pertanyaan untuk Sekar ya. Jadi Sekar Dupak yang harus pastinya sudah menjawab. gawat nih Mbak. Iya, kalau dupak pasti tetap ngumpulin sih Mas. Eh tahun ini moga-moga harusnya tahun ini ya pasti. Tapi toh saya kan ke tugas Mm-mm. belajarnya masih September tahun depan tuh. Jadi tetap pekerjaan yang udah saya Oke, lakukan tetap masih cukup saya panjang ya lakukan. waktu untuk menyusun dupak. Mungkin Itu bisa beberapa kali pengajuan ini dupak buat lagi tuh. penonton-penonton yang punya dupa mungkin bisa tanya ke Mbak Mirna, justru tanya ke hostnya ini. Iya. Pertanyaan berikutnya, Mbak Sekar ceritakan saat pertama menjadi PK dan wejangannya buat CPNS PK 2019. Wah, ini kasih wejangan dong. Oh, ada Mm-mm. CPNS ya. Heeh. Kalau dulu saya begitu jadi CPNS itu dikasih mentor. Jadi kami di Mm-mm. Bapas Jogja saat itu ada 7 CPNS. Kami ada 7 senior yang ditugaskan untuk menjadi mentor kami masing-masing. Selama 1 tahun pertama itu ya kami istilahnya ngintil. Ngintil itu bahasa Indonesianya apa ya? Membuntuti mentor-mentor kami untuk ikut beliau, membantu beliau dalam segala kerjaan PK, termasuk termasuk yang nggak cuma litmas kita diajak, terus waktu bimbingan juga kita di sebelahnya bantu dokumentasi sambil juga menyimak beliau membimbingnya seperti apa. Itu mentor mentor saya saat itu luar biasa sih, Bu Endang Budi namanya. Itu beliau banyak banget yang bisa saya pelajarin dari beliau. Seimbang antara tegas sama caring sama klien itu udah seimbang banget. Terus diajarin juga saat itu sama Bu Endang Budi bahwa beliau setiap kali sebelum litmas terus atau saat pertama kali ketemu saat bimbingan itu dijelaskan dulu bahwa semua pelayanan di Mm-mm. Bapas Jogja itu 0 rupiah ya, pokoknya nggak ada bayar. Jadi kalau ada yang minta sesuatu mengatasnamakan Bapas itu bukan dari kami gitu. Itu saya rasa disclaimer yang berguna juga Mm-mm. buat kita sebagai petugas. Jadi bilang duluan itu dalam berbagai kesempatan bisa membuat klien lebih Ya, rileks juga loh. Bisa lebih rileks juga karena dia tahu istilahnya bukan kita tanya-tanya ujung-ujungnya bakal dimintai sesuatu. Setelah kita bilang duluan itu mereka lebih rileks untuk cerita kadang-kadang. Itu jadi setahun pertama sih mengikuti mentor kemana-mana, ikut mentor juga membantu. Saya saat itu juga dikasih kesempatan membantu administrasinya beliau, jadi saya paham surat-surat tugas, surat perintah yang perlu dibuat seperti apa, surat pengakhiran segala macam. oke. Seperti itu sih. Jadi untuk CPNS 2019 itu selama selama teman-teman masih pakai hitam putih, belajar sebanyak mungkin. Mungkin dari UPT bukan cuma
kalian bakal dikasih kerjaan PK, mungkin ada kerjaan-kerjaan administratif juga yang kerjaan administratif kantor juga yang dimana teman-teman bakal diperbantukan. Itu saya rasa berguna juga kok, walaupun jangan jangan ngerasa nggak sabar kalau misalnya ternyata kantor kebijakannya adalah disuruh di administrasi doang, karena pasti teman-teman tetap bakal dapat ilmu tentang kepekaan itu Wah, akan keren nih. banyak yang juga. Wejangannya positif sekali ya, Teddy ya. Jadi buat adik-adik mungkin PK 2019 yang baru aja nih ya, baru aja pengumuman kelulusan gitu. Itu tadi pesan dari Kakak Sekar. Iya, Jadi mesti banyak-banyak belajar. dari ada Kalaupun nanti akan dapat pekerjaan atau tugas-tugas yang sekira kayaknya kok receh sih atau kok kasih tugas administrasi sih nggak sesuai harapan, tapi tenang aja itu pasti akan berguna katanya Sekar tadi gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Punya sosok yang menginspirasi nggak, Mbak? uh, menginspirasi. Susah menginspirasi. Banyak sih Mbak, dari lingkaran Mm-mm. terdekat saya sih ayah saya, yang pasti karena beliau itu yang mewariskan kepada saya semuanya passion untuk berbuat, termasuk keras kepalanya juga, ngeyelnya juga itu dari ayah saya. Terus gimana istilahnya mempertahankan idealisme sih, maksudnya kalau punya opini jangan jangan cuma kebawa emosi aja, tapi kalau kita harus punya dasar istilahnya buat punya argumen yang jelas buat segala sesuatu gitu. Terus kalau figur ya idola kalau dari masa lalu Bung Karno, iya. Terus saya suka tokoh-tokoh yang punya passion dan penghargaan terhadap HAM, Hmm, termasuk Gus Dur misalnya seperti itu. oke. Iya, Nah, saya ini karena minat waktu kita juga udah mulai mepet nih. Mungkin pertanyaan dari teman-teman sepertinya sudah terjawab semua, tapi nanti karena ini akan diupload di IGTV, jadi teman-teman yang mungkin baru mau kepikiran bertanya boleh nanti di kolom komentar saat video IGTV-nya sudah kami upload. Nah, barusan karena Sekar lagi membahas passion gitu. Apa nih passion terbesar kamu, Sekar? passion terbesar ya. Terbesar selain di bidang pemasyarakatan ini saya passionnya terhadap kesetaraan sih, penghargaan terhadap dignity semua manusia terlepas dari keragamannya. Jadi saya berharapnya passionnya terhadap, walaupun saya mungkin nggak selama ini pun bisa berbuat banyak sih Mbak soal itu, coba saya berharap negara bisa memberikan perlindungan hukum dari kekerasan fisik, psikis maupun verbal terhadap semua warganya, termasuk yang punya minoritas macam sih, minoritas gender, minoritas seksual, segala macam minoritas sosial ekonomi itu. Saya rasa penghargaan terhadap dignity manusia itu Oke. wajib Wah, keren dijaga. banget tuh. Uh, ini satu pertanyaan titipan nih. Ini kalau nggak ditanyakan nanti yang nitip protes nih. Nah, jika setelah mendapatkan beasiswa di Wah, London, siapa tuh Mbak? kamu dapat tawaran nih untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih Iya, tinggi. Atau bisa jadi kamu dapat tawaran pekerjaan iya. lain yang lebih keren mungkin atau lebih baik dari pekerjaan kamu yang sekarang. Tapi syaratnya harus melepas Mhm. PNS kamu untuk selama-lamanya. Apa yang PNS ya. akan Sekar pilih? Eh, kalau saya sih yang lebih bagus tuh definisinya apa sih Mbak? Kalau kalau Materi gitu semata ya, dari katakanlah. gaji sih dari ya. Aduh, tahu Mbak, kalau saya udah terlanjur itu tadi ketemu di tengah jalan antara passion sama status PNS, saya rasa bakal kecil Hmm, sekali kemungkinannya saya bakal kayak gitu. Saya nggak bakal bilang, oh nggak mungkin, saya nggak akan lepas gitu juga. Mau bilang gitu,
juga takutnya di masa Hmm. depan terjadi sesuatu gitu, saya nggak tahu sih. Tapi saya sejauh ini kayaknya hampir nggak itu deh Mbak, hampir nggak mungkin saya ngelepas status PNS, Ya. terutama di Kemenkumham karena emang udah minat di situ. Kalau kuliah yang lebih tinggi, kalau pendidikan yang lebih tinggi sih, kalau kantor mengizinkan, ayo gitu. Kalau Kemenkumham yang mengizinkan, tapi saya rasa harus mengabdi dulu lah, jangan nggak kita Oke. fokus ke pendidikan akademis Ya, terus. semoga yang nitip Gitu. pertanyaan itu cukup memuaskan ya jawaban dari Sekar. Sepertinya yang nitip juga lagi galau. Yang Oke, oh Sekar, gitu. ini kita udah waktunya udah Oh, 60 menit, kita udah mau habis heeh. nih. Sekali lagi kami dari Kemenkumham Muda mengucapkan terima Iya, kasih Mbak Betty. banget Sekar udah mau sharing. Terus buat teman-teman yang tadi masih ada pertanyaan, nanti boleh di kolom Sama-sama. komentar waktu video IGTV-nya sudah kami upload di, ya tentu saja di akun Instagram kami ya. Ini nanti juga ada akun YouTube-nya, jadi teman-teman bisa menyimak. Kalau tadi nggak bisa menyimak dengan utuh, boleh nanti lihat rekamannya. Ya, mungkin itu dulu. Sekali lagi, Sekar, makasih. Oke. Teman-teman yang menyimak dari awal sampai akhir juga terima kasih. Banyak banget insight, banyak banget informasi baru yang kita dapatkan dari Sekar, Kemenkumham Muda yang sangat membanggakan gitu ya. Kita doakan bersama persiapan keberangkatan sampai nanti September 2021 ya, Sekar ya. Berangkatnya itu semua lancar, tidak ada kendala yang berarti. Terus nanti Sekar bisa Amin. kembali lagi ke sini bersama kita dan siap untuk Siap. memberikan sumbangsihnya ya, gitu ya. Khususnya untuk balik lagi jadi PK dong. Amin. Soalnya tadi ilmunya akan sangat-sangat Iya, amin. bermanfaat buat kita. Oke, itu dulu mungkin. Iya, Terima kasih ya. iya, Dadah. makasih banget. Iya, selamat nih, Mbak Nurul, teman-teman muda. Dadah.